Kita mulai ibu-ibu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada di majelis ilmu dan tidaklah kita datang insyaallah kecuali kita sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita datang sebagai penerapan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkah kakinya kelak untuk masuk ke dalam surga. Insyaallah kita yang datang ke tempat ini dan yang memfasilitasikan, yang menyiapkan tempat bagi kita, semoga kelak kita dikumpulkan di dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita bahas dan diminta kepada kami adalah pernikahan yang diimpikan. Ada yang belum menikah di sini? Ya. Atau gagal nikah? Ya, gagal rumah tangga ya? Insyaallah tidak. Ya, semua ya adalah orang-orang yang mendambakan surga dengan pernikahan. Karena pernikahan ini kita sudah maklum bersama, sebagaimana dulu waktu kita ada khutbah nikah ya. Pertama, dia adalah kebutuhan hidup kita. Ya. Pernikahan adalah kebutuhan. Ya. Dan mudah-mudahan yang belum menikah di sini, tapi saya yakin sudah ya, atau yang sudah lama tidak ya, semoga nikah lagi ya. Ya. Insya Allah ya. Yang tapi memang ya, perempuan itu dia lebih susah katanya. Kalau yang meninggal istri bisa jadi jangankan sebulan, 2 minggu udah punya istri baru dia. Ya. Tapi kalau yang meninggal suami itu lebih lama ya. Bahkan ada satu kasus ya, satu kisah, seorang sahabat, dia meninggal, istrinya dilamar oleh Muawiyah. Tahu Muawiyah, Bu? Muawiyah ini sahabat besar ya, dia pemimpin umat Islam. Dia lamar itu perempuan sahabiah ini, dia nggak mau. Apa tujuannya? Apa alasannya kenapa dia tidak mau menikah lagi? Padahal yang ngelamar sahabat yang secara sosial ya lebih tinggi dari suaminya yang meninggal itu. Karena dia menerapkan hadis Rasulullah SAW bahwa seseorang itu akan dikumpulkan bersama pasangan terakhirnya ya. Makanya barangkali ada yang suaminya
mungkin meninggal ya, atau mungkin ya dia sampai sekarang barangkali tidak menikah karena dia pingin jumpa lagi dengan suami di surga. Insya Allah. Tapi tidak bisa dipungkiri, Bu, bahwa menikah ini kebutuhan. Bahwa setiap manusia yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dihiasi dengan mencintai lawan jenis. Ya. Kalau ada orang mencintai sama jenis, itu tempatnya di Ragunan mestinya. Ya. Mestinya tempatnya di Ragunan, kaum pelangi begitu ya. Itu di Ragunan tempatnya. Karena fitrah kita, naluri kita ini mencintai lawan jenis. Ya. Allah katakan dalam Quran surah Ali Imran ayat 14. Ali Imran ayat 14 Allah katakan, "Zuyyina lin-nas hubbu syahawat minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal harth dzalika matal hayatud dunya." Ya, bahwa manusia ini dihiasi dengan mencintai lawan jenis. Laki-laki cinta perempuan ya, bahkan boleh sampai 4 begitu ya. Kalau perempuan mencintai laki-laki tapi tidak boleh lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 itu di luar naluri ya, di luar kebiasaan. Itu perempuan yang sakit ya. Perempuan yang sakit. Ya, udah punya suami ya, tapi main serong lagi ya, main lagi dengan teman kantor, itu perempuan sakit ya, perempuan sakit ya, ada kelainan dalam dirinya ya. Ibu-ibu nggak ada kan yang begini kan, semua normal kan ya, insya Allah tidak ada, setia dengan satu suami, insya Allah sampai ke surga ya. Nah, ibu yang Allah muliakan, kita ini dihiasi dengan mencintai lawan jenis, mencintai anak, ya, mencintai rumah, ya, mencintai kendaraan. Maka tidak ada larangannya orang Islam jadi kaya, nggak ada. Yang ada adalah bagus kalau orang Islam ini kaya, ya. Kalau ada pilihan, kaya masuk surga atau miskin masuk neraka, ibu pilih mana? Ya. Kaya masuk surga atau miskin masuk neraka? Lebih baik kaya masuk surga. Umur sampai 90 tahun, kaya raya, ya, ke Mekah sebulan sekali, ya. Bisa bantu anak yatim, bisa bangun pesantren, rumah ya, ada kontrakan 100 pintu, ya. Akhirat masuk surga. Artinya apa? Saya ingin sampaikan kepada kita bahwa tidak ada larangannya orang Islam menjadi kaya, ya. Tapi sangat bagus kalau orang Islam ini kaya, ya. Seperti Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, dan saya lihat nih ibu-ibu di sini semua kaya raya semua, ya. Ya. Ada punya perusahaan minyak sampai mukanya pun berminyak, ya. Ibu-ibu yang Allah muliakan, kita tidak dilarang mencintai lawan jenis, mencintai rumah, mencintai kendaraan, ya, karena itu naluri, ya. Makanya mestinya suaminya dibawa, ya. Naluri perempuan apa? Mencintai perhiasan, senang perhiasan, ya. Maka tidak salah, bahkan bagus, ya, kalau gelangnya susun, ya, kalung, ya, selama tidak diperlihatkan untuk orang lain. Tapi kadang-kadang ada ibu-ibu di sana noh, ya, biasanya sih pakai daster panjang, giliran pakai gelang banyak, dilipat dasternya, dipotong lengan dasternya untuk ngeliatin apa? Ada nggak kayak gini di sini? Ada nggak? Tidak ada, insya. Termasuk pernikahan, kita butuh yang namanya nikah, ya, kita butuh, ya. Maka kalau ada laki-laki perempuan yang tidak menikah, itu tidak diaku oleh Nabi sebagai umatnya, ya. Jadi saya ulangi, faman raghiba an sunnati falaysa minni.
Kalau ada perempuan, laki-laki yang tidak mau menikah, apapun alasannya, ya, kan ada perempuan, ya, boleh apa namanya, gajinya tinggi, ya, apa istilahnya, lebih memperhatikan karir, ya, akhirnya lupa menikah. Ah, itu nggak boleh dalam agama, ya, nggak boleh. Laki-laki perempuan harus menikah karena ini naluri, ya, ini fitrah kita. Surah apa tadi dalilnya? Surah Ali Imran ayat 14. Kemudian menikah ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, nggak ada bapaknya, saya bapaknya, ya. Menikah ini ibadah yang paling lama. Maka ini yang harus diperhatikan, terutama ibu-ibu yang baru menikah. Niat nikah ibadah, ya, dan dia merupakan ibadah yang paling lama sepanjang hidup, ya. Sholat berapa lama? Ya, paling lama 15 menit lah, ya. Apalagi ibu-ibu yang pekerja, itu 5 menit itu, ya. Apalagi orang yang hatinya tergantung ke HP, ya. Ada orang mau sholat main HP dulu, habis sholat langsung HP, waktu sholat ingat HP. Itu sholatnya ya paling 5 menit, ya. Di sini nggak ada, insya Allah di sini rata-rata sholatnya ini sholat tahajudnya 1,5 jam lah, ya. Insya Allah. Apa? Anak Allahu Akbar, ya. Jadi dia sholat 5 kali sehari, anggap saja 10 menit lah, ya. Berarti dia sholat hanya 50 menit, tidak sampai 1 jam. Udah rata-rata 1 jam, 1 jam 1 hari, ya. Dia haji sekali seumur hidup, ya. Yang belum haji mudah-mudahan Allah kasih kesempatan haji, ya. Dia umroh setahun sekali lah, ya, nggak usah banyak-banyak, setahun sekali, ya. Insya Allah, ya, insya Allah. Dia baca Quran, ada batasan-batasan waktu, tapi menikah ini 24 jam sepanjang perjalanan pernikahannya. Kalau pernikahannya 60 tahun, ada yang udah berumur 60 tahun sini, ya. Berarti kalau usianya 60 tahun, menikah usia berapa kemarin? Menikah usia 20 lah rata-rata. Berarti dia ibadahnya 40 tahun. Ibu udah berapa tahun menikah? Ibu udah berapa tahun menikah? 15 tahun menikah, suami meninggal. Belum menikah lagi? Insya Allah ketemu di surga lagi nanti. Itu langsung diamal, langsung ada contohnya. Langsung ada contohnya, ya. Setelah itu ibu nggak tertarik kan? Iya, memang begitulah rata-rata perempuan. Lebih berat perempuan ditinggal, ya, oleh laki-laki untuk menikah lagi. Dan itu ada di zaman Nabi. Nanti akan saya sampaikan hadisnya, ya. Jadi pernikahan ini, Bu, perhatikan, terutama kepada kita yang muda. Saya juga masih muda, masih 40 sekian umur saya, ya. Bahwa pernikahan ini ibadah yang paling lama. 24 jam dia. Ya. Kenapa 24 jam? Karena 24 jam dia bersama pasangan. Loh, kan suami saya di kantor. Ya. Ketika seorang suami tetap setia kepada istrinya di kantor, itu ternilai ibadah. Ya. Demikian juga perempuan. Ya, mesti 24 jam bersama suami. Bukan berarti harus bersama, tidak. Selalu setia. Ya, karena apa? Siapa istri yang baik kata Nabi, Bu? Istri yang baik itu siapa? Istri yang baik itu adalah istri yang menjaga hartamu di saat engkau tidak ada bersama dia. Itulah istri yang baik. Ya. Ketika suami dinas, ya, bedakan, Bu, ya. Ada harta suami, ada harta istri. Diperhatikan ini, ya. Di dalam agama Islam tidak ada yang namanya harta gono gini, nggak ada, ya. Apalagi harta, pokoknya nggak ada harta bersama. Itu dalam Islam, Bu. Nah, suami harus tahu berapa pengeluaran sebulan,
Oh, rata-rata di sini pengeluaran kebutuhan keluarganya sebulan ini ya 70 juta lah. Ya. Benar Bu ya? Rata-rata 70 juta. Ya. Anggap saja begitu, ya. Udah bayangin aja dulu, ya. Realitanya nggak tahu, yang penting bayangin. Udah turun dikit 50 juta sebulan lah. 50 juta. Ya. Kan nah, ini suami harus tahu. Udah kalau nggak mau 50 juta ya udah 3 juta aja dia. Ya, anggap saja 3 juta sebulan. Nah, tuh suami ngasih 3 juta. Ya. Nah, itu untuk kebutuhan keluarga. Gaji suaminya 20 juta. Nah, dia mau pergi habis gajian. Ya, kerja. Udah untuk kebutuhan keluarga 3 juta, nih saya titip 10 juta. Itu yang 10 juta harta siapa? Harta suami, bukan harta istri. Kalau istri nggak benar, ya itu dipakai tuh, ya itu dipakai. Orang suami saya benar nggak? Ya, paling juga nanti kalau marah dibukain kamar seneng lagi, ya benar nggak? Ya, kalau marah saya nggak bukain pintu, ada nggak kayak gini? Ya. Jadi kata Rasul, Bu, perhatikan ya. Istri yang baik itu adalah istri yang ketika dia tidak bersamamu, dia tetap menjaga hartamu. Ya. Tiba-tiba suami pergi, ternyata surat rumah udah digadain. Ya. Ada, Bu, jangan begitu. Ya. Yang kedua, istri yang baik adalah istri ketika dia tidak bersamamu, dia tetap menjaga kehormatannya. Ya, dia tetap menjaga kehormatannya. Kenapa? Mohon maaf. Saya keluarga nelayan, Bu. Saya orang laut, ya. Melaut 6 hari, melaut 1 bulan, sampai melaut 1 tahun ada. Ya. Suaminya pergi bekerja kemana? Mohon maaf, ada perempuan, ada ibu-ibu ternyata sudah main dengan laki-laki lain. Ya. Ini perempuan gak benar. Ya. Orang suami saya nggak tahu. Nah, yang ketiga kata Nabi, istri yang baik itu apa? Apabila engkau lihat dia, engkau bahagia. Ya, melihat dia engkau bahagia. Subhanallah. Makanya sunnahnya apa, Bu? Sunnahnya itu ketika suami pergi, ya. Ketika suami pergi, ya. Kata Rasulullah SAW, pulang tapi jangan buru-buru masuk rumah. Berikan kesempatan kepada istri untuk siap-siap, bersih, ya, nyisir rambut yang apa namanya? Yang pokoknya nggak bener lah, ya, agar ketika kau datang dia berpakaian indah, tidak berpakaian perang. Apa pakaian perang? Daster sobek. Suami pergi disambut rambut nggak bener, tangan bau bumbu, ya. Aduh. Istri yang baik adalah istri ketika engkau melihat dia, hatimu senang. Ya, hatimu senang. Dengan apa? Yang pertama dengan akhlaknya. Ya, dengan akhlaknya. Yang kedua dengan tampilannya. Makanya sunnah hukumnya kita dandan. Ya, sunnah hukumnya kita dandan. Kepada siapa? Lawan? Ya, kepada suami, kepada istri. Ya, itu sunnah hukumnya. Ya. Allah katakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istrimu dengan cara yang baik. Ibnu Abbas berkata, saya katanya senang dandan untuk istriku, sebagaimana saya senang kalau istri saya dandan untuk saya. Ya. Ini kadang-kadang kalau mau keluar, aduh terlambat ke undangan, dandannya luar biasa lamanya. Ya. Tapi nggak ada di sini nggak ada. Ya, giliran di rumah dilihat suami pakaiannya, aduh nggak benar. Ya. Jadi ibu yang Allah muliakan, nikah ini ibadah paling lama. Maka niatkan kita bersama keluarga ini
ibadah. Ya. Sebenarnya ini perempuan, Bu, ya. Mudah saja hidupnya, Bu. Perempuan ini, ibu ini mudah saja. Yang pertama, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan, taat kepada suami. Apa keutamaannya, Bu? Silahkan kau masuk surga dari pintu yang kau inginkan. Subhanallah. Jadi enggak usah repot-repot ikut arisan ini, ikut arisan itu, ikut jalan-jalan ke sini, nanti ada program ini. Enggak usah repot-repot perempuan, Bu. Ya, cukup sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan, taat kepada suami, banyak di rumah. Jangan kemana-mana kecuali diperlukan. Termasuk tidak boleh bagi laki-laki. Termasuk tidak boleh bagi laki, sampaikan kepada suaminya. Tidak boleh bagi seorang laki-laki melarang istrinya keluar jika itu diperlukan. Apalagi mau ngaji, ya. Jadi nggak boleh seorang suami ngelarang istrinya datang ke majelis ilmu. Tidak boleh seorang laki-laki melarang istrinya datang ke masjid, ya. Ini perempuan, laki-laki nggak benar juga, ya. Kan perempuan harus banyak di rumah. Jadi kerjanya dikelonin aja tuh laki-laki, ya. Dikelonin aja. Akhirnya suaminya tidak ke masjid, nggak benar, ya. Nah, perempuan, saya ulangi lagi. Perempuan ini sangat mudah, ya. Perhatikan, ya, para ibu-ibu muda ini, ya. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan, taat kepada suami. Masuk surga dari pintu mana saja yang diinginkan, ya. Nah, cuma itu nggak mudah ternyata, ya. Terutama bagian ketiga, ya. Bagian ketiga dan keempat itu nggak mudah. Salat bagi perempuan susah apa mudah, Bu? Biasanya paling rajin salat tahajud itu perempuan, ya. Suami belum bangun, istri udah bangun, betul? Betul tidak? Nggak tahu, ya. Puasa sunnah rajin perempuan, ayyamul bid, puasa Senin Kamis. Tapi jaga kehormatan ini yang berat. Lebih berat lagi apa? Taat kepada suami. Apalagi mohon maaf, Bu, mohon maaf, kalau strata sosial istri lebih tinggi dari laki-laki, gaji istri lebih tinggi daripada suami, penghasilan istri lebih tinggi daripada suami, ya. Makanya sunnahnya apa, Bu? Sunnahnya apa? Perempuan banyak di rumah. Itu sunnahnya, ya. Agar apa? Ya, bukan berarti tidak boleh ya perempuan kerja, boleh, ya, boleh saja. Tetapi jangan sampai engkau menghina pasanganmu dengan gajimu, ya. Subhanallah. Mohon maaf ya. Saya kemarin satu pesawat dengan seorang, mohon maaf TKW, ya. Dia di Riyadh, dengan bangganya dia cerita kepada kami, ya. Apa yang diceritakan? Ini saya mau pulang, ya, ada tanah warisan, ya, bermasalah, saya yang beli, ya. Saya udah punya rumah tingkat 2, saya begini, ya. Ibu, mana suaminya? Mohon maaf, saya cerai. Kenapa? Karena dia kerja keluar negeri, ya. Ini jangan sampai terjadi, ya. Nah, ini konsepnya kenapa? Kenapa sih perempuan kerja? Ingat, saya ulangi, bukan berarti perempuan tidak boleh kerja. Bagus, ya, selama tidak melanggar syariat dan tidak terjadi ikhtilat, tidak terjadi percampur bauran antar laki-laki dengan perempuan. Tapi ketika engkau bekerja, jangan sekali-kali engkau rendahkan suamimu karena engkau merasa lebih tinggi, engkau merasa penghasilanmu lebih besar. Kenapa, Bu, Pak? Dulu waktu kita belum punya pasangan, Bu, waktu belum punya pasangan, di mana surgamu? Sama orang tuamu, terutama ibumu, ya.
terutama ibu kita. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, "Ya Rasul, apa boleh saya berjihad?" Katanya, kata Nabi, "Kamu masih punya orang tua enggak?" "Iya, saya masih punya orang tua." "Bersungguh-sungguhlah untuk berbakti kepada orang tuamu, karena surgamu itu ada di telapak kaki ibumu." Ya, bersungguh-sungguhlah. Tidak diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia disuruh untuk berbakti kepada orang tua. Ketika kita mau pergi, ibu harus izin ke orang tua. Ya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dia tidak akan pergi keluar dari rumahnya sebelum dia berdiri di depan pintu kamar ibunya. "Assalamu alayka ya ummah." Selamat untukmu wahai ibuku, engkau membesarkanku, engkau melahirkanku. Kapan dia keluar? Setelah dia mendengar jawaban dari ibunya. "Selamat untukmu wahai Abu Hurairah, engkau berbakti kepadaku di saat aku sudah senja seperti ini, engkau tetap berbuat baik kepadaku." Artinya apa, Bu? Artinya apa? Jangan keluar rumah tanpa pamit kepada orang tua. Ya. Jangan keluar rumah tanpa izin ke orang tua. Perhatikan baik-baik. Dan dia tidak akan beraktivitas dalam rumahnya sebelum apa yang dia ucapkan waktu keluar, dia ucapkan waktu masuk ke dalam rumahnya. "Selamat untukmu wahai ibuku." Setelah dijawab oleh ibunya, barulah dia beraktivitas di rumahnya. Demi Allah, demi Allah, posisi orang tua tergantikan setelah engkau punya suami. Ibu yang Allah muliakan, ibu bersyukur kepada Allah. Kenapa? Keberadaan anak perempuan itu, Bu, menyebabkan bapak ibunya tidak akan masuk neraka. Ya, itu kemuliaan orang tua yang dianugerahi anak perempuan oleh Allah. Ya, di sini ada yang punya anak perempuan lebih dari satu? Berapa anak perempuannya? Ada jaminan dari Nabi, Bu. Ada jaminan dari Nabi. "Man 'ala jariyatain," barang siapa yang menanggung 2 anak perempuan, apalagi 4, dan dia rawat agamanya, dia didik dia jaga pakaiannya, maka keberadaan anak perempuan bagi orang tuanya, yang pertama, anak perempuan itu akan menjadi tembok bagi ibu bapaknya, sehingga bapak ibunya tidak akan masuk neraka. Ini jaminan dari Nabi, Bu. Dan sebelum ibu punya anak, ibu kan anak bagi bapak ibu. Keberadaan anak perempuan itu menjadi apa tadi? Tembok. Sehingga orang tuanya tidak akan masuk neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, keutamaannya apa? Siapa yang menanggung anak perempuan, kata Nabi, dia jaga agamanya, pakaiannya, maka bapak ibunya dengan Nabi seperti ini di surga. Seperti ini di surga. Ibu bapak yang Allah muliakan, ya. Ibu kalau ketemu siapa sekarang yang didambakan di dunia, siapa sekarang? Ya, tiba-tiba ditundang sama Raja Salman, diundang umroh sama MBS Muhammad bin Salman. Ibu diundang, ditelepon umroh dan ketemu dengan Muhammad bin Salman. Senang apa tidak? Naluri saya senang. Ya, saya pasti senang, Bu. Diundang umroh, ketemu sama beliau. Bagaimana kalau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW? Akan jauh lebih senang, jauh lebih bahagia. Ketemunya bukan lagi depan Ka'bah, tetapi di surga. Dan di antara orang yang akan bertemu dengan Nabi di surga, bukan sekedar bertemu, tetapi berdekatan dengan Nabi di surga, orang tua yang menanggung anak perempuan. Maka ibu perempuan, anak bagi bapak ibu kita. Semoga keberadaan ibu ini bagi orang tuanya, bapak ibunya tidak akan masuk neraka. Tapi apa yang terjadi? Anak yang begitu hebat,
yang dirawat, perempuan lebih mahal dari laki-laki, betul? Biaya hidupnya, dia pakaiannya berlapis-lapis, biayanya lebih tinggi. Tiba-tiba datang laki-laki yang tidak pernah dikenal, ya, datang dia di usia 20 tahun. Apa yang terjadi? Orang tua tidak boleh melarang anaknya keluar rumah. Tidak boleh. Ini anak saya besarkan 20 tahun. Ya, boleh kamu menikah dengan dia tapi tetap serumah dengan saya. Boleh nggak orang tua seperti itu? Ya. Dia udah besarin, Bu, 20 tahun. Dia udah biayain 20 tahun. Dia udah rawat 20 tahun, tiba-tiba ada laki-laki, ya, menikah dengan dia, dia bawa keluar dari rumah orang tuanya, dibawa ke Sulawesi, dibawa kemana lagi? Kata orang tuanya, jangan, saya nggak mau terima. Ya, saya nggak mau, saya nikahin anak kamu dengan anak saya dengan kamu. Boleh nikah tapi serumah dengan saya, boleh nggak? Boleh nggak? Tidak boleh. Subhanallah. Subhanallah. Ketika dulu kita belum punya pasangan, ibu terutama, surga kita ada pada orang tua, dan kita akan menjadi penyebab, menjadi penghalang sehingga orang tua kita tidak akan masuk neraka. Kita menjadi wasilah, kita menjadi perantara orang tua kita seperti ini dengan Nabi di surga. Sekarang posisi itu ada pada bagaimana baktimu kepada suamimu. Sekarang posisi itu ada pada suamimu, bahwa surgamu sekarang ada pada suami. Ibu yang Allah muliakan, 4 saja: salat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan, taat kepada suami. Dan yang 3, terutama yang keempat ini berat. Ya, makanya yang saya sampaikan tadi, sebaiknya perempuan itu ya memang harus lebih banyak waktunya untuk keluarga, ya, tidak banyak ke mana-mana. Apa Allah katakan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab 33. Al-Ahzab 33. Allah Rabbuna Tabaraka Ta'ala katakan, ada yang sudah ketemu? Coba dibaca. Cukup artinya saja. Al-Ahzab 33. Tafadhal, silahkan, ada yang mau membaca. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Iya. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait. Dan bersihkanlah kamu dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ibu yang Allah muliakan, terutama kita yang masih muda-muda, ini ayat untuk siapa? Ini ayat untuk siapa? Ini ayat untuk perempuan, terutama yang sudah punya pasangan. Wa qarna fi buyutikunna. Hendaklah kalian tenang, nyaman di rumah. Maka tugas seorang suami, ya, tugas seorang suami apa? Menghadirkan tempat tinggal yang membuat istrinya tenang. Makanya nggak ada enaknya PMI, nggak ada enaknya PMI. Apa PMI? Pondok Murti Indah, nggak enak, ya, nggak enak PMI, Bu, ya. Yang enak itu kita tinggal serumah dengan pasangan suami istri, ya. Rumah mertua besar, mohon maaf, kita tinggal di situ selama tidak ada orang lain, hanya orang tua, bagus, ya, nikmat. Tapi kalau di situ sudah ada ipar, itu bencana, kata Nabi. Itu kata Nabi.
Ya, ipar itu apa? Maut. Ipar itu bencana. Apa ipar itu apa? Maut. Ipar itu maut, ya. Maka ini sampaikan, ya. Sampaikan kepada suami, ya. Hadirkan tempat tinggal yang sekiranya istri bisa tenang. Ya. Apa itu? Ya rumah. Ya. Apalagi kalau rumahnya luas. Ya. Makanya di antara kebahagiaan kata Nabi apa? Wal yasa'ka baituk. Hendaklah engkau merasa luas dengan rumahmu. Ya, rumah 40 kali 40 lah. Ya. Amin ya rabbal ya alamin. 40 kali 40 ya. Ada pembantu sekian. Pengen enggak Bu kayak gitu? Pengen enggak? Enggak usah 40 ya, 20 kali 20 lah, 20 kali 20 ya. Enggak usah ada pembantunya ada, ibu tinggal ngapain di situ? Dah tinggal baca Quran, ya, pulang pergi ke majelis ilmu, ya, yang nganter apa namanya ibu ke masjid, ya, kemudian sholat malam, merasa tenang di situ, ya, itu tugasnya suami, menghadirkan rumah yang nyaman. Coba baca tafsir Ibnu Katsir Bu, kalau punya nanti ya. Jadi perempuan di zaman Nabi Bu protes Bu. Perempuan di zaman Nabi protes. Protes karena disuruh banyak diam di rumah. Kata perempuan kepada Nabi, gimana nasib kami ya Rasul? Gimana kami mau masuk surga? Laki-laki datang ke medan perang, mereka berjihad, mengangkat senjata. Kami disuruh banyak diam di rumah. Ya, itu hebatnya perempuan di zaman Nabi. Mereka tidak mau kalah urusan akhirat. Ya, seperti yang ibu lakukan ini. Karena ibu bapak-bapak ngaji banyak, akhirnya pun ibu bikin pengajian. Insya Allah semuanya mudah-mudahan masuk surga. Ya, protes ke Nabi Bu. Protes. Gimana nasib kami? Ya Rasul, laki-laki enak, bisa beli surga, datang ke medan perang, mereka mengangkat senjata, mereka mati syahid. Kami pingin masuk surga, tapi disuruh banyak tinggal di rumah. Gimana ini? Subhanallah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir begini jelaskan. Ilzamna buyutikunna fala takhrajna li ghairi hajah. Ilzamna, hendaklah kalian senantiasa di rumah. Fala takhrujna, jangan sekali-kali keluar dari rumah. Li ghairi hajah, kecuali ada hajat, ada keperluan. Ya. Jangan temuin orang, terutama laki-laki, kecuali keluarga dekat. Makanya kalau di Arab Bu ya, di Arab kita bertamu, yang nyuguhin makan siapa Bu? Suaminya. Ya. Kita bertamu ke rumah orang Arab, ada Arab asli sana ya. Itu enggak kelihatan istrinya, disuguhin ya. Saya kemarin ya bertamu, ternyata dia dosen, doktornya 5 kali. Doktornya 5 tempat. Ya, dia yang nyopirin kami. Dia belanja, ya, dia yang nyuguhin, dia yang nuangin air, subhanallah, ya. Itu kemarin kita di Madinah. Ilzamna buyutikunna fala takhrujna li ghairi hajah wa min al hawaij asy-syar'iyyah, ya, kecuali ada keperluan syar'i. Seperti apa? As-salatu fil masjid, salat di masjid. Jadi enggak dilarang perempuan salat di masjid, enggak ada larangannya, ya. Bisyartihi, dengan syarat, ada syaratnya. Dari rumah aurat sudah tertutup. Dari rumah tidak boleh pakai parfum, enggak boleh, Bu. Ya. Guru kita Ustaz Zunal Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas berkata, jangankan ke mall, jangankan ke tempat perbelanjaan, ke masjid saja perempuan tidak boleh pakai parfum. Padahal ke masjid itu kita disuruh berhias, terutama bagi laki. Khuzu zinatakum
inda kulli masjid. Berhiaslah kalian setiap kali ke masjid. Itu laki-laki, parfum dia. Tapi perempuan tidak. Ya. Apalagi ke mall, apalagi ke mana lagi? Ke pasar, ya. Jangan. Ya, jangan. Kita lanjutkan. La tamna'u ima Allahi masajid. Tidak boleh perempuan dilarang ke masjid. Ya, sampaikan pada suaminya ya. Tidak boleh perempuan dilarang. Boleh dia ke masjid. Boleh salat berjamaah. Di dalam riwayat yang lain, wa buyutihinna khairul lahunna. Ya, perempuan itu banyak berdiam di rumah itu lebih baik bagi mereka. Nah, datang perempuan kepada Rasul. Ji'nan nisa'u ila Rasulillah SAW. Perempuan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, lalu mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, dhahabar rijalu bil fadli wal jihadi fi sabilillah. Laki-laki datang kemudian perang, sungguh utama mereka, sungguh hebat mereka. Fama lana amalun nudriku bihi amalul mujahidin. Amalan apa yang harus kami lakukan sehingga setara nilainya dengan berjihad di jalan Allah? Apa yang harus kami lakukan, ya, sehingga nilainya setara dengan orang yang berjihad di jalan Allah? Ya, ini yang nanya siapa, Bu? Perempuan. Jadi perempuan di zaman Nabi tidak mau ketinggalan dalam urusan masuk surga. Ya, Rasulullah katakan, hendaklah kalian, ya, banyak berdiam di rumah. Ya, hendaklah kalian banyak berdiam di rumah. Itulah jihad kalian. Ya, datang ke medan perang itu berat, bro. Nah, nilainya sama. Bagaimana perempuan mendapatkan nilai yang sama? Yakni banyak diam di, apa maknanya di sini, Bu? Banyak diam di rumah itu berat. Betul tidak? Banyak diam di rumah berat, betul tidak? Ya. Makanya dikit-dikit kemana, dikit-dikit kemana. Kalau dikit-dikitnya kemana, ke majelis ilmu, ngantar anak ke masjid, bagus. Ini dikit-dikit wisata religi. Kemana? Ke makam siapa? Itu yang ganteng cuma dua. Yang ganteng cuma dua, sopir dan ustadznya. Ya, semuanya cantik, itu kalau wisata religi ke makam wali-wali berapa hari? Kurang lebih 5 hari. Ya, niatnya ibadah, itu nggak benar. Ya, itu nggak benar. Ya, ngurus suami, melayani suami jauh lebih utama daripada engkau niatnya wisata apa tadi? Religi. Perhatikan. Ya, jadi ibu yang Allah muliakan, kita menikah karena dia ibadah yang sangat panjang sepanjang hidup pernikahan kita. Ya, dengan engkau taat kepada suami, dengan engkau melayani suami, ya, itu adalah ketaatan bagimu. Demikian juga laki-laki. Ya, mohon maaf sampai kepada persoalan, persoalan menyalurkan syahwat. Ya, hadis disebutkan dalam satu hadis yang sahih. Ya, bagaimana ya Rasul kalau kami salurkan syahwat kami, ya, ke jalan ke istri kami, apa kami dapat pahala? Ya, apa kami dapat pahala? Rasul balik nanya, kalau kalian salurkan kepada jalan yang benar, dosa enggak? Ya, zina, perempuan-perempuan enggak benar, dosa apa tidak? Dosa. Maka pemahaman kebalikannya, engkau salurkan ke istri kalian itu pahala. Ya, subhanallah. Ya, mohon maaf ya. Jadi menyalurkan, berhubungan, jima itu ibadah. Ya, paling tidak seminggu sekali, Bu. Ya, paling tidak. Ya, 2 hari sekali lebih bagus. Ya. Yang belum punya, yang udah nggak punya suami, nggak nyambung lagi nih. Kayaknya pengen lagi jadinya nih. Ini ibadah sepanjang waktu. Ya, paling tidak hari Jumat. Ya. Sunnahnya orang Jumatan itu
mandi. Bagi laki-laki wajib mandi. Bagi perempuan sunnah, ya. Kadang-kadang tapi ada keliru, Bu, ya. Kelirunya gimana? Ya. Mohon maaf. Karena ini masuk pernikahan. Bagian yang tidak boleh dilupakan dalam pembahasan pernikahan urusan jima, ya. Mendatangi istri malam Jumat sama dengan membunuh, sehingga ada keharusan malamnya, itu nggak benar, nggak ada sunnahnya. Yang bagus itu hari Jumat sebelum berangkat ke masjid, itu bagus, ya. Kayaknya buru-buru pengen hari Jumat kita jadinya nih, ya. Ibu yang Allah muliakan, ya. Jadi kenapa kita menikah? Yang pertama karena kebutuhan. Yang kedua karena dia ibadah paling lama. Yang ketiga, orang menikah ini, ya, ditakdirkan dia oleh Allah punya keturunan, yang dengan dia punya keturunan ada orang yang mendoakan dia, ya. Makanya Rasulullah sangat senang kalau umatnya banyak. Ibu bapak yang Allah muliakan, jangan ikut program KB, tidak baik, ya, tidak baik, ya, jangan, ya. Selama bisa produksi terus, ya. Lahir, ya, sudah habis masa nifasnya, produksi lagi, Bu, sampai gagal produksi, ya, sebanyak-banyaknya, ya. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam senang kalau umatnya banyak. Syarat perempuan dinikahi apa? Benar, ya. Al-walud wal wadud. Itu. Al-walud wal wadud. Ya, karena dia mencinta dan subur. Ya. Itu diantara hikmahnya. Nah, dengan menikah engkau punya keturunan. Dengan engkau punya keturunan, ada yang mendoakanmu. Ketika kau meninggal dunia, ada yang transfer pahala. Siapa itu? Anak, ya. Anak. 7 perkara kata Nabi, Bu. Ada 7 perkara yang pahalanya tidak putus meskipun orangnya sudah berada di alam kubur. Saya tidak ingin bahas satu-satu. Salah satu dari 7 perkara itu, taraka waladan salihah. Ketika engkau meninggal, ya, dunia, anakmu dalam keadaan saleh, meninggalkan anak saleh. Punya anak 14, saleh semua. Subhanallah. Makanya cerita orang tua-tua kita, ya, kalau anaknya dikit menyesal, ya. Gimana gak nyesal? 1 di Jakarta, 1 di Surabaya, 1 di Jogja, 1 di Malang. Akhirnya dia berdua lagi dengan, ya. Makanya, Bu, selama bisa produksi terus, bikin terus, ya. Kalau suaminya malas, ajak, ya, semangatin. Sepakat tidak? Semangat tidak? Semangat tidak? Enggak. Jangan ikut KB, ya. Jangan takut rezeki, Bu. Jangan takut rezeki, ya. Nah, itu diantara kenapa kita menikah. Makanya pasangan muda-muda nih, ya, bikin yang banyak, ya. Apalagi barangkali mudah-mudahan tidak. Kalau anaknya dua-duanya nggak benar, gimana? Ya. Tentu mudah-mudahan tidak. Anaknya 1 benar, bagus. Apalagi kalau 10 bagus, ya. Nah, saya lihat ini mukanya rata-rata lah, insya Allah di atas 10 lah semua ini, ya. Sampai tidak bisa produksi, ya. Ini untuk nyenengin siapa, Bu? Kita bikin anak banyak nyenengin siapa? Rasul SAW, ya. Nyenengin Rasulullah SAW. Tahu nggak, Bu? Orang-orang yang mungkin kemarin baru dilantik, itu di antara mereka ada yang, ya, atau enggak, bukan mereka lah. Di antara kebiasaan manusia agar dikasih jabatan apa? Menjilat. Betul tidak? Apa istilahnya? Cari muka, ya, cari muka. Kita ini mesti cari muka kepada Nabi, Bu, ya. Mesti cari perhatian kepada Rasul agar nanti di hari akhir Rasul senang kepada kita.
agar nanti di hari akhir Rasul bangga kepada kita. Di antara cara agar Rasul bangga kepada kita, kita datang membawa anak yang banyak, ya. Mau didoakan anaknya banyak enggak? Ya. Ada enggak mau? Ya. Itu nanti terasa kalau sudah nenek-nenek. Ya. Umur 60, anak 4, solih-solihah semua, kaya-kaya. Oh, itu ibu kaya raya itu. Yang satu anak ngasih 10 juta. Yang satu ngasih 20. Ya. Anaknya 4, berarti dia di usia 60 punya penghasilan 70 juta. Dari mana, Bu? Dari anak, insya Allah. Yang belum menikah cepat nikah. Ya, yang gagal apalagi yang sudah ditinggal mati nikah lagi, ya. Mau, Bu, ya? Oh, enggak. Ibu yang Allah muliakan, dan kita yang sudah dianugerahi keturunan. Saya pernah sampaikan di kajian di sini, ya. Ayat 15 surah Al-Ahqaf, ya. Ayat 15 surah Al-Ahqaf. Terutama yang usianya di atas 40, ya. Di antara tugas terberat kita apa? Memastikan anak kita saleh. Al-Ahqaf ayat 15. Di antara tugas terberat kita adalah bagaimana anak kita menjadi saleh. Karena usia 40 itu sudah dekat kematian, Bu. Ya. Mengaitkan dengan 7 amal tadi, jangan sampai kita mati anak kita tidak saleh, ya. Terutama perempuan, ya, yang fitnahnya luar biasa, ya. Terutama perempuan yang fitnahnya luar biasa. Yang ketiga, itu yang ketiga. Yang keempat, kita persingkat karena waktunya. Saya 15 menit lagi mau jalan, ada ceramah di Tanah Abang. Oke, ada pertanyaan. Saya sambung satu karena masih banyak nih. Kajian saya ini saya angkat dari Panduan Keluarga Sakinah, ditulis oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Yang keempat, Bu, kenapa kita menikah? Dan yang sudah menikah, ya, agar pernikahan menjadi pernikahan yang didambakan. Orang masuk surga itu kan dengan kesabaran. Dan sepanjang perjalanan pernikahan kita, bukannya tidak ada masalah, ya. Masalah itu tidak ada, ya, masa-masa pengantin baru saja, ya. Yang aja itu, nah. Yang dikit-dikit, yang lama-lama udah nggak ada yang, ya. Benar tidak? Ya. Masalah banyak. Yang dituntut bagi kita bagaimana bersabar dalam masalah itu, ya. Sebab pernikahan yang tidak dikaitkan kepada Allah akan ketemu masalah, mudah dia melempar kata cerai, ya. Tahun pertama mungkin tidak, oh ada kok baru setahun cerai, ada, ya. Makanya jangan banyak lihat artis, jangan banyak tahu urusan artis, ya. Jangan banyak tahu. Baca sejarah Nabi, baca sejarah para sahabat, tapi tidak bisa dipungkiri, ya. 2 tahun gagal, 5 tahun gagal, ya. Demi Allah, ibu lebih paham dari saya, ya. Tidak bisa kita menghindar dari permasalahan keluarga. Kuncinya sabar. Jangan bermudah-mudah melepas kata cerai dan jangan meminta dicerai. Demi Allah, iblis meletakkan ranjau-ranjau di laut. Di seluruh laut itu ada ranjau iblis diletakkan. Iblis satu tanya kepada iblis yang lain, apa yang sudah kau lakukan? Saya sudah letakkan ranjau di laut. Dia lapor kepada bosnya, oh kamu belum bekerja, kamu belum berhasil. Sampai kapan iblis dinyatakan berhasil? Sampai membuat pasangan suami istri bercerai, ya. Sampai suami istri bercerai, iblis berhasil, syaitan berhasil, ya. Jadi soal kesabaran, ya. Ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam hidup kita,
Ya, akhirnya bermudah-mudahi melepas kata cerai. Kalau begitu kembalikan saya ke, jangan, ya, jangan. Syaitan senang, syaitan bahagia. Kalau udah senang syaitan, kalau udah bahagia syaitan, ya. Perempuan yang meminta dicerai, padahal masalah bukan masalah syar'i, masalah dunia saja, jangankan masuk surga, aroma surga saja dia tidak akan cium. Ya, aroma surga saja dia tidak akan mencium. Padahal mencium wangi surga dalam perjalanan sekian puluh tahun. Ya, tapi demi Allah tidak bisa dihindari yang namanya permasalahan keluarga. Kadang-kadang permasalahan keluarga antar keluarga sendiri, antar mantu dengan mertua, dengan besan, betul tidak? Betul tidak? Ya, subhanallah. Ya, al jaza min jinsil amal. Ya, pahala itu tergantung amal kita. Semakin kuat kesabaran kita dalam persoalan keluarga, insya Allah akan semakin tinggi derajat kita. Ya, semakin banyak persoalan, kita nggak berharap ada persoalan, tapi nggak bisa dihindari. Ya, nggak bisa dihindari. Ya, sampai sekelas istri Ali bin Abi Thalib ada masalah dalam rumah tangganya. Apa masalahnya, Bu? Apa masalah rumah tangga Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah? Fatimah kerja keras di rumahnya, sampai tangannya apa? Kapalan, luka-luka. Kenapa? Ali tidak bisa bayar khadimah, Ali tidak bisa membayar pembantu. Subhanallah. Ya. Dan Fatimah, putri tercinta Rasul, dia tidak mau nyakitin perasaan suaminya. Ya. Dia kerja keras. Ya. Ini apa? Penting bagi kita, Bu. Ya. Penting bagi kita, terutama ibu-ibu nih yang pasangan baru. Kalau suaminya itu mampunya beli HP Jawa, jangan minta HP Eropa, Bu. HP Jawa itu Oppo, apalagi Vivo. Jangan minta HP Eropa, ya. Tahu kemampuan suaminya HP Jawa. Harus tahu, ya. Ali bin Abi Thalib, subhanallah. Subhanallah. Fatimah Az-Zahra. Siapa Fatimah, Bu? Istri Ali, anak dari Rasul. Kapalan tangannya, luka-luka tangannya karena berat kerja yang dia lakukan. Dia tidak minta kepada Ali karena dia tahu Ali tidak akan mampu. Sesudah perang ghanimah, apa ghanimah? Rampasan perang, banyak Nabi dapat 1/5. Wahai Bapak, nih tangan saya kapalan, kan Bapak banyak dapat ghanimah nih, bisa nggak datangkan pembantu kepada saya yang bayar Bapak? Kurang lebih bahasanya begitu, mungkin ya, Abi begitu ya, wahai Rasul. Apa keinginan Fatimah dipenuhi oleh Nabi, oleh orang tuanya? Demi Allah tidak. Demi Allah tidak. Mau nggak saya kasih sesuatu yang lebih berharga dari pembantu? Mau, kata Fatimah. Apa itu? Setiap sebelum tidur tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. Setiap sebelum tidur. Ibu capek nggak di rumah? Ya. Belum lagi urusan anak, belum lagi urusan baju, belum lagi urusan, ya. Demi Allah kita semua capek. Maka kelelahan kita harus dikembalikan kepada Allah. Jangan mencari kebahagiaan dengan dunia, nggak bakal ketemu, Bu. Perhatikan, nggak bakal ketemu, ya. Engkau ingin bahagia seperti orang lain, demi Allah sesungguhnya mereka yang berharta itu belum tentu bahagia. Apa yang ditampilkan oleh para artis, apa yang ditampilkan oleh para pejabat, belum tentu mereka orang bahagia. Orang yang bahagia, orang yang kuat itu adalah mereka yang mengembalikan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan beri lebih baik daripada pembantu. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 30. Lakukan setiap sebelum tidur. Ya. Apa maknanya, Bu?
wahai kita para pasangan, ya, kita mendapatkan dunia dari suami, ya, itu hal yang harus dipenuhi. Tapi demi Allah, jangan coba-coba menjauh dengan Allah. Jangan menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wahai para istri, berapa waktumu untuk Al-Quran? Berapa waktumu untuk salat malam? Ya. Engkau menuntut kebahagiaan dengan, ya, dipenuhinya sekian, itu hampa. Ya. Tapi engkau akan bahagia dengan seberapa dekat engkau kepada Allah, apalagi dikasih banyak. Betul tidak, Bu? Ya, dikasih banyak, dekat kepada Allah, bahagia tidak? Ya, mudah-mudahan, ya. Memang suatu saat ini boleh sama suaminya ngaji, ya. Boleh sama suaminya. Ya, demikian kajian saya, ini sangat sedikit yang baru kita sampaikan karena keterbatasan waktu, ya. Ya, insya Allah nanti kita bisa lanjutkan lagi masih dalam materi yang sama, ya. Panduan pernikahan yang diimpikan bagian kedua, ya. Sampai nanti kita bersoalan talak, bagaimana talak itu bisa membuat orang kaya, ya. Karena selama ini orang memahami nikah sesuai sunnah ada, cerai sesuai sunnah ada, ya. Nikah sesuai sunnah, pembahasan yang tidak kalah penting, bagaimana bercerai harus juga sesuai perceraian sesuai sunnah bisa mengayakan orang. Insya Allah suatu saat kita akan bahas. Silakan Ibu, kalau ada yang ditanya disilakan. Ada hadiahnya, ya. Pertanyaan pertama, ke Mekah, ketemu depan Ka'bah, ya. Silakan. Pertanyaan pertama siapa? Kalau nggak ada yang tanya, saya bawa pulang semua nih. Oh iya, silakan Ibu. Pak, kan suami saya belum kerja. Iya, tahu saya Bu, tadi udah disampaikan. Belum lama saya mimpi berjumpa. Allahu Akbar. Perlu mandi junub nggak? Hah? Perlu mandi junub nggak? Jadi pengin pulang saya Bu. Jadi pengin pulang saya jadinya. Ibu kalau sampai keluar seperti berhubungan wajib mandi junub. Oh, nggak usah. Pasti Ibu nyesel tuh. Ibu nyesel ya. Kenapa nggak lama mimpinya? Ya. Oke, yang lain. Ibu silakan hadiahnya. Ya. Ini ambil. Iya ya Allah. Mudah-mudahan besok malam lagi. Ini Bu. Iya. Semoga nanti ketemu di surga lagi. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Kalau anak? Iya. Iya, memang begitu bunyi hadisnya. Tapi tanpa mengecualikan anak laki-laki, ya. Kualitas keutamaannya berbeda. Kenapa anak perempuan? Karena di zaman itu orang-orang nggak seneng dikasih anak perempuan. Karena anak perempuan itu beban hidup, biaya mahal besar, nggak bisa kerja, nggak bisa menggantikan apa yang sudah dikeluarkan oleh orang tua. Karena memang begitu secara nalurinya, ya. Bagaimana kalau anak saya laki-laki? Anak laki-laki salih, insya Allah Ibu nanti meninggal dunia, jangan sekarang dulu ya. Ibu meninggal dunia, Ibu tidak akan putus dapat pahala setiap hari dari anak laki-laki itu. Ya, sesudah ini mudah-mudahan dapat anak perempuan lagi. Ya, demikian. Bikin lagi Bu. Ya, silakan hadiahnya Bu. Monggo hadiahnya, ambil. Silakan. Aduh, silakan tanya lagi. Fadhali, silakan Ibu. Makasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita buka usaha gitu ya Ustaz. Iya. Tapi suami diizinkan karena anak-anak juga dapat usaha. Iya. Tapi di sisi lain kita juga tahu bahwa perempuan itu lebih bagus di rumah Ustaz. Nah, itu hukumnya gimana ya Ustaz ya? Iya. Juga sih buat kita ibu yang mungkin punya usaha dan diizinkan oleh suami gitu. Iya. Ibu yang Allah muliakan,
memang sekali lagi idealnya itu perempuan banyak di rumah. Ya. Bagaimana kalau dia punya usaha yang mengakibatkan dia safar? Ya. Tapi kalau tidak safar saja, ya, misalkan kantornya di mana, ya rumahnya di mana, kantornya di mana, ya diizinkan oleh suaminya. Ya, maka sama saja dengan hukum perempuan bekerja di luar. Ya. Sama, selama tidak ada unsur fitnah, tidak ada unsur ikhtilat, ya, maka sekali lagi hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Tapi ingat, ketika sudah menempuh perjalanan jauh, urusan usaha, ya, suaminya ngizinin, itu suami nggak benar. Ya, kalau masih saja tidak sampai safar, artinya usaha kantornya bukan di rumah, ya, misalkan di luar. Ya, dari sini misalkan kantornya di mana, ya, itu sama dengan hukum bekerja. Ya. Tapi kalau sudah bepergian diizinkan oleh suami, itu enggak benar. Ya. Yang berikutnya, diizinkan oleh suami, tapi ibu mesti minta maaf. Kenapa? Jika waktu saya membersamai mengurus suami menjadi kurang. Ibu harus minta kerelaan. Ya. Minta kerelaan. Ya, dan banyak-banyaklah menutup kekurangan ibu dengan banyak sedekah dari hasil usaha tersebut. Ya, kenapa? Bisa jadi dia mengizinkan, tapi haknya sebagai seorang suami menjadi berkurang. Kewajiban ibu juga menjadi berkurang. Tutuplah kekurangan dengan banyak bersedekah. Tapi kalau safar dalam urusan usaha, suami mengizinkan, tidak boleh. Karena tidak boleh bagi perempuan safar tanpa mahram. Demikian. Silakan ambil. Ya. Silakan ambil. Ini semua penanya dikasih ya. Semua penanya dikasih. Iya, ambil. Kasih. 2 pertanyaan lagi. Ya, satu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana memberikan pendidikan yang baik untuk anaknya, misalnya salah satunya masih pendidikan duniawi ketimbang yang satunya. Nah, bagaimana kita menyikapi kalau ternyata tidak sesuai gitu. Iya. Ibu yang Allah muliakan, di antara hal terberat untuk birrul walidain adalah dalam hal maksiat. Ya, tapi tetap kita harus berbuat baik kepada orang tua meskipun dalam urusan maksiat. Faham maknanya? Wa in jahadaka ala an tusyrika bihi. Jika dia menyeru berbuat syirik, tetap kita harus berbuat baik kepadanya. Ya. Dalam urusan pendidikan anak, yang satu udah mengarah ke akhirat, perbaikan agama, tapi yang satu mengarah urusan dunia. Mana yang harus kita dahulukan? Tetap yang harus kita dahulukan akhirat, tanpa mengurangi bakti kita kepada orang tua yang mengarah kepada dunia. Ya, jadi tetap harus didahulukan urusan akhirat. Ya, dan kita tidak boleh marah terhadap orang tua yang mengarahkan urusan dunia, karena bisa jadi bimbingannya dari orang tuanya barangkali juga begitu dulu. Ya, atau yang kedua pemahaman agamanya masih kurang. Tetap harus kita ikuti yang mengarah ke akhirat dan tanpa mengurangi bakti kita kepada dia. Banyaklah berdoa, mudah-mudahan beliau dapat ilmu, ya, dapat bimbingan dari Allah. Jangan kurangi bakti kita kepada dia. Ya, jangan kurangi, dan jangan lupa minta maaf. Minta maaf, saya tidak mengambil pilihan yang satu tadi. Saya mengambil urusan ini karena saya mementingkan akhirat, kedepankan kata maaf. Demikian. Cukup ya? Satu lagi, silakan hadiahnya. Ya, terakhir. Silakan Ibu. Ini. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sejauh mana batasan safar bagi perempuan? La yuhillu, tidak halal bagi seorang perempuan safar ya dalam perjalanan 1 hari 1 malam illa ma'adzi mahramin, kecuali dia ditemani seorang mahram. Nah, 1 hari 1 malam itu apa maknanya? Orang kita ke sini ke Surabaya bisa pulang pergi, nggak sampai nginap ya. Misalkan kita Surabaya terbang jam 8 sore, bisa jadi kita sudah sampai di sini, artinya tidak sampai nginap. Bahasanya itu adalah yang sudah kategori safar, misalkan dia safar di atas 100 kilometer ya, sama tetap walaupun suami ngizinin. Nah, di sini nanti ulama, kecuali begini kata ulama, ada bukan hadis, kecuali itu umroh pertama dan dia tidak mungkin lagi umroh sesudah itu ya, itu ada yang membolehkan. Sebentar ya. Jadi termasuk umroh, tidak boleh perempuan umroh tanpa mahram, kecuali ini ulama bukan hadis, itu umroh wajib, umroh Islam, haji Islam yang dalam hitungan manusia dia tidak bisa melakukannya sesudah itu lagi ya. Ibu-ibu udah 70 tahun belum pernah haji, belum pernah umroh, dia umroh karena dalam hitungan nggak mungkin dia umroh sesudah itu ada yang membolehkan. Bagaimana kalau suami mengizinkan ya? Izin suami itu tidak merubah dalil, izin suami tidak menjadi boleh apa yang tidak diperbolehkan oleh agama. Itu yang saya bilang tadi, suami nggak benar ya, demikian. Tapi kalau seandainya nih ya, kan umroh itu kan biaya kan besar, biayanya hanya untuk 1 atau mungkin dibayarin. Nah, suami ini mengizinkan, Sama saja, nggak boleh ya. nggak pertama kali. Iya, nggak boleh ya. Taat kepada suami jauh lebih utama daripada umroh ya. Yang ada mau dibayarin ya udah mentahnya aja gitu ya. Mentahnya aja sambil saya cari rezeki, mudah-mudahan bisa suatu saat sama suami ya. Kecuali begini tadi Bu ya, itu umroh wajib yang dalam hitungan dia tidak bisa melakukan kecuali itu ya, maka ada ulama yang membolehkan. Ulama bukan dalil, bukan hadis ya. Demikian. Ini siapa yang tanya tadi? Silakan Ibu. Cukup ya? Ya. Jadi karena keterbatasan waktu kita, sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan. Insya Allah kita bisa sambung di bagian kedua ya. Jadi saya ulangi panduan kitab yang kita bahas, Panduan Keluarga Sakinah, ditulis oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Saya sarankan ibu semua beli buku ini ya, ini bagus sekali, terutama pasangan muda ya, yang muda. Panduan Keluarga Sakinah ini bagus sekali dibaca ya, sampai kepada persoalan bagaimana sih nikah yang benar itu kayak mana ya. Kita belum bahas persoalan makanan di pernikahan, belum bahas akadnya. Insya Allah nanti suatu saat kita bahas. Ini penting terutama bagi yang punya anak, terutama anak perempuan ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.